Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kalian semua juga harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Semangat. Nah, ini kita akan belajar tentang materi PKN ya. Nah, sebelum belajar kalian seperti biasa ya membaca doa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Jangan sampai lupa berdoa. Kalau sudah selesai kita simak pelajaran yuk. Oke, baiklah. Pelajaran kali ini adalah mengenai keberagaman karakteristik individu ya. Jadi sebelum ibu bahas tentang karakteristik individu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang kemarin, yaitu cita-cita ya, yang dijelaskan oleh Bu Fitria. Sedikit gambaran bahwa kita semua itu harus mempunyai cita-cita. Jadi kita tidak boleh yang namanya berhenti bermimpi atau berhenti meraih cita-cita. Kita harus semangat terus. Kita harus berusaha bagaimana caranya menggapai cita-cita. Siapa yang punya cita-cita menjadi dokter? Siapa yang mempunyai cita-cita menjadi guru? Atau bahkan ada yang mempunyai cita-cita sebagai hafiz Quran. Insya Allah ya ada ya, mudah-mudahan cita-cita kalian semua bakalan terwujud. Iya, jadi kalian buka halaman, kalau di buku paket kalian buka halaman 40. Di situ akan dijelaskan bagaimana Rasti dan Ana berdiskusi tentang cita-cita mereka ya. Jadi kita semua harus optimis. Jadi kita semua harus percaya diri untuk menggapai cita-cita. Di situ Ana dan Rasti sedang mengobrolkan atau sedang membicarakan tentang cita-cita mereka. Ya, dialognya adalah Rasti berkata, aku bercita-cita menjadi guru, akan tetapi aku malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana aku bisa menjadi guru yang baik, Ana? Nah, lalu Ana menjawab, semua itu perlu dilatih, Rasti. Iya, aku juga gitu. Demi cita-citaku menjadi seorang atlet, aku harus disiplin. Dan walaupun badanku kecil, ayahku harus nyaliku harus tetap besar, Rasti. Iya, marilah kita saling memberi manfaat untuk menggapai cita-cita kita ya. Jadi si Rasti itu ceritanya dia tidak percaya diri dengan kepribadiannya ya. Jadi dia itu malu kalau berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau kita mempunyai cita-cita, tidak boleh putus asa begitu saja ya. Karena semua itu dapat dilatih ya. Lama-lama kalau kita sering latihan, insya Allah lama-lama pasti bisa. Dan kalian juga harus disertai dengan usaha dan doa. Kalau usahanya sering berlatih, doanya yaitu ya kita sering berdoa kepada Allah dengan menjalankan ibadahnya yang berupa sholat, kemudian berbuat baik kepada semua orang. Dan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Itu juga merupakan sebuah doa. Jadi insya Allah doanya orang tua diijabah. Nah, kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan takut bermimpi. Jadi dari sekarang tentukan cita-cita kalian. Nah, Bu Yuyun punya sedikit cerita yaitu tentang hafiz Quran, hafizah ya. Dia itu perempuan yang dapat menghafalkan Al-Quran hanya dengan waktu 7 bulan. Dia hanya seorang anak tukang bangunan ya. Jadi remaja kelahiran 11 Juni 2004 ini namanya Nesya Sabina. Dia merupakan santri
Dayah Insan Kuroni Aceh Besar. Jadi tepatnya di daerah Aceh. Di usianya yang baru 15 tahun ini, dia berhasil menghatamkan Al-Qur'an 30 juz ya, 30 juz dalam waktu 7 bulan. Remaja ini dia menghafalkan Al-Qur'an ini sejak akhir Juli tahun lalu. Jadi tahun lalu ya. Kemudian Nesya berhasil merampungkan hafalannya itu tepat pada Kamis, yaitu 5 Maret ya. Jadi dari bulan Juli ke bulan Maret. Jadi hanya 7 bulan. Dalam program kelas tahfiz di pesantrennya. Wah, selesai sekolah Nesya ingin bercita-cita menjadi seorang dokter ya, dengan hafalannya yang 30 juz itu katanya ya. Ayah Nesya itu diketahui itu sebagai buruh tukang bangunan. Jadi dia buruh bangunan. Pekerjaan sehari-hari itu hanya seorang buruh bangunan. Sedangkan ibunya namanya Fitriani, dia hanya berprofesi sebagai penjual kue. Meski kondisi ekonomi keluarganya serba pas-pasan, dia tidak putus asa untuk mengejar cita-citanya, itu ingin menjadi dokter dengan hafalan 30 juznya. Dia sangat semangat sekali bocah itu untuk mewujudkan keinginannya menjadi penghafal Quran. Jadi si Nesya itu berlatih terus menghafal Al-Quran setiap hari gitu. Dia selalu sholat tahajud juga. Itu hanya gambaran saja ya nak ya. Dia tidak pantang menyerah untuk mengejar cita-citanya. Kalau Nesya bisa, insya Allah kalian juga bisa. Amin. Nah, untuk materi selanjutnya, keberagaman karakteristik individu. Jadi di Indonesia ini itu terdapat berbagai macam keberagaman, yaitu orangnya, jenis orangnya itu macam-macam. Karena apa? Karena Indonesia itu terbagi menjadi beberapa berbagai macam atau beragam suku dan budayanya ya. Contohnya yang ada di Indonesia itu, yang ada di Sumatera, ada suku Batak, ada suku Minang ya. Suku Batak ada di Medan, Sumatera Utara, suku Minang ada di Sumatera Barat, di Padang. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, ada suku Sunda, yang ada di Jawa Barat suku Sunda, ada suku Betawi, ada kemudian di Banten ada suku Baduy, kemudian di Kalimantan ada suku Dayak dan lain-lain. Di Papua ada suku Asmat dan lain-lain ya, banyak sekali suku di Indonesia, dan Indonesia kaya akan keberagaman ya. Jadi orangnya juga mempunyai jenis kulit yang berbeda-beda. Rambutnya juga berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut kriwil, keriting, ada yang berambut lurus. Nah, semua itu tidak menjadikan kita semua terpecah belah atau saling bermusuhan, karena kita semua di mata Allah itu sama nak. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan derajat yang sama, yaitu sebagai manusia. Jadi kalian tidak boleh sombong dengan apa yang kalian miliki. Nah, apa sih pendapat kalian tentang gambar ini? Nah, ayo sebutkan ciri-ciri fisik yang ada di orang ini. Nih, bisa nggak? Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam, majemuk, terdiri dari berbagai macam ras, suku dan budaya, suku bangsa. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, ras dan suku bangsa tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Dan tentunya kesimpulannya adalah semua itu harus kita syukuri. Nah, apa sih pengertian ras sendiri? Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini ya, berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Jadi ras itu pengelompokan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik ya. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam ras ya, baik itu penduduk asli maupun pendatang ya. Mereka tinggal tersebar di seluruh Indonesia. Macam-macam ras ada di buku paket ya. Kalian bisa lihat halaman 41 ya. Ada ras Malayan Mongoloid ya.
Ras Malayan Mongoloid itu memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya sawo matang, matanya hitam, rambutnya lurus dan berombak, hidung dan bibirnya sedang, serta tinggi badan rata-rata itu 150 sampai 165 cm. Berarti rata-ratanya adalah sedang ya. Jadi nggak terlalu tinggi semua, nggak terlalu pendek-pendek semua. Penyebaran ras ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ras yang selanjutnya adalah yang kedua melanosoid ya. Ras melanosoid itu memiliki ciri-ciri warna kulit yang hitam, rambut hitam dan keriting, bibirnya agak tebal, kemudian badannya tegap, hidung lebar cenderung pesek, kemudian serta tinggi badan rata-rata 160 sampai 170. Berarti termasuk tinggi ya. Penyebaran ras melanosoid itu meliputi wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu kalian sering mendengar orang-orang yang dari timur biasanya badannya kekar-kekar dan tinggi dan besar ya. Sekarang yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid. Ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya itu mereka berdiam di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras ini diantaranya adalah orang Cina, Jepang, dan Korea. Secara umum, ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid adalah warna kulitnya itu kuning, jadi nggak hitam. Kemudian matanya sipit, bibirnya tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badannya rata-rata 155 sampai 165. Jadi sedang ya. Kemudian yang keempat adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini kebanyakan merupakan kaum pendatang yang juga berdiam di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras ini, Kaukasoid ini diantaranya adalah orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, dan orang Eropa dan Amerika dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah warna kulitnya itu kalau orang India itu agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah biasanya putih, rambutnya hitam atau pirang, hidungnya mancung, bibirnya tipis, serta tinggi badannya rata-rata 165 sampai 180. Berarti terhitung tinggi ya, tinggi besar. Beragamnya ras yang ada di Indonesia tentu saja akan menambah keragaman budaya bangsa. Tiap-tiap ras tersebut biasanya mempunyai sistem nilai budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Jadi walaupun yang ada di Indonesia ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda, kulit, tinggi badan itu yang berbeda, kita tidak boleh menjadikannya sebuah alasan untuk kita bertengkar atau misalkan digolong-golongkan. Jadi semua itu kita harus bersatu. Jadi dari keberagaman itu kita harus menghargai satu sama lain. Ya, kita harus tetap damai, yaitu negaranya kan satu, yaitu Indonesia. Oh iya, untuk ras yang tadi yang terakhir Kaukasoid itu kan orang-orang Arab tuh. Makanya kadang tuh Indonesia itu kalau main bola, misalkan main turnamen, ya ini kita bicara bola berarti anak laki-laki nih ya, kelas 4A nih. Siapa yang suka bola nih? Kadang kalau misalkan kita nonton sepak bola nih, Indonesia melawan Arab Saudi, Indonesia tuh terlihat kecil-kecil. Nah, alhamdulillah ya nak ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bu Yun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Kemudian jangan lupa setelah selesai belajar kalian harus membaca doa ya, membaca doa dari rumah kalian masing-masing. Serta kalau sudah selesai malamnya kalian harus belajar lagi. Rajin-rajinlah untuk membaca supaya cita-cita kalian tercapai. Dan insya Allah nanti kita ada tugas tentang cita-cita. Bu Yun mau tahu cita-cita kalian tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih detailnya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.